Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hobi ngaji dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya ingin membahas tentang hukum pernikahan sirri. Dalam konteks negara Indonesia, nikah sirri itu adalah nikah yang dilaksanakan secara agama namun tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Hukum nikah sirri sebenarnya menurut hukum Islam itu adalah sah kalau nikah sirrinya dalam konteks Indonesia, dengan catatan pernikahannya sudah sesuai syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Misalnya ketika pernikahan ada walinya, walinya juga memenuhi syarat. Bukan hanya ada wali, tapi walinya adalah wali yang memang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh hukum Islam. Sesuai kalau dalam konteks Indonesia misalnya sesuai dengan mazhab Syafi'i, wali itu bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, kakeknya. Nanti bisa kalau tidak ada pamannya, saudaranya. Selain dari wali, ya tidak bisa menikahkan, kecuali walinya mewakilkan kepada orang lain, maka orang lain itu bisa menjadi wakil dari wali. Kalau tidak ada semua walinya sudah wafat misalnya, maka yang menjadi wali langsung dalam konteks Indonesia ya langsung pengurus KUA yang menjadi walinya. Kemudian di antara rukun nikah itu adalah adanya mempelai laki-laki. Yang ketiga ada mempelai perempuan. Kemudian ada ijab, ada qabul. Ijab itu seperti angkahtuka wa zawwajtuka ila akhirih. Kemudian qabul itu adalah qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahri madhkur halan. Nah, kalau rukun ini terpenuhi dan syarat-syaratnya terpenuhi, maka hukum pernikahannya adalah sah secara agama. Namun dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia ada aturan tambahan ya. Jadi pernikahan itu menurut undang-undang pernikahan adalah sah kalau dilaksanakan menurut keyakinan agama masing-masing. Yang kedua, pernikahan itu harus dicatatkan. Tujuan dicatatkan itu adalah agar tertib administrasi. Kalau tidak dicatatkan, meskipun menurut agama sah, namun akan bermasalah menurut negara. Misalnya ketika melahirkan anak, maka nama ayah tidak bisa dicantumkan di kakak, atau ayahnya tidak bisa masuk ke kakak. Kalau punya anak, di akte kelahiran juga tidak bisa ditulis nama ayahnya. Ketika misalnya bercerai, maka istri tidak bisa menuntut ke pengadilan agama. Karena apa? Karena ketika mau menuntut melalui pengadilan agama, maka si istri atau suami harus membawa bukti bahwa telah terjadi pernikahan, yaitu buku nikah. Sedangkan orang yang nikah siri tidak bisa mendapatkan buku nikah itu. Oke. Kenapa saya misalnya mengatakan bahwa nikah siri itu sah secara agama, bahkan menurut negara bisa sah juga, asalkan ya kalau mau diakui oleh negara, caranya itu adalah dengan isbat nikah. Isbat nikah itu artinya
orang-orang yang ikut menyaksikan, yang menjadi walinya, mempelainya, saksinya, itu nanti harus datang ke pengadilan agama. Untuk apa? Untuk mengikuti sidang isbat nikah. Jadi sebelumnya nanti daftarkan mau isbat nikah, datangkan orang-orang yang misalnya menjadi walinya, saksinya, mempelainya, ini datangkan. Kalau bisa membuktikan di depan hakim bahwa telah terjadi pernikahan dan pernikahannya sah, maka hakim nanti akan memberikan keputusan bahwa pernikahannya itu diakui. Setelah putusan hakim keluar, maka itu nanti dibawa ke KUA untuk mendapatkan kartu nikah. Nah, ya. Ya, ini biasanya menjadi solusi bagi orang yang pernikahannya sudah lama, sudah berpuluhan tahun atau sudah punya anak. Nah, itu solusinya isbat nikah. Tapi bagi yang baru nikah, misalnya baru nikah siri dapat sebulan 2 bulan, maka bisa saja langsung nikah lagi di KUA. Lantas apakah boleh tajdidun nikah? Artinya pertama nikah siri, kemudian dapat sebulan 2 bulan nikah lagi di KUA. Sebagian ulama membolehkan tajdidun nikah dengan catatan tidak ada keyakinan bahwa pernikahan pertama yang dilakukan secara siri itu adalah tidak sah. Yang penting tidak ada keyakinan itu. Artinya nikah lagi di KUA murni karena agar bisa disaksikan oleh pegawai pencatat nikah, oleh para pengurus KUA, kemudian pernikahan kita bisa dicatatkan. Itu saja tujuannya. Tidak ada keyakinan bahwa pernikahan pertama itu adalah tidak sah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.